membangun bangsa, menjadi cahaya pembawa perubahan. Kami calon guru penggerak bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bulukumba dengan fasilitator Bapak Haji Ismail MSI akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Endang Sri Ayu SPDI dari UPT SPF SDN 98 Bontomanai. Saya Andi Siti Ardianti Umar SPD dari UPT SPF SMP Negeri 41 Bulukumba. Dan saya Andi Sumiati SPMSI dari UPT SMK Negeri 4 Bulukumba. Selamat menyaksikan. Indonesia yang lebih gemilang. Kami calon guru penggerak bersatu padu membangun cita. Bersama kita menuju masa depan, menjadi pelita di setiap hati anak bangsa. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu. Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai permasalahan yang dia hadapi. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu kemampuan saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Bu. Kalau begitu, nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat Bu, semoga berhasil. Kami calon guru penggerak Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam, Ibu Umi masuk ya? Iya. Kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat. Curhat, apa sebenarnya tujuan Ibu Umi untuk menyampaikan masalahnya ke saya? Maksud Bu Umi, Pak Pengawas mendapati Ibu Umi mengajar tidak memakai perangkat pembelajaran yang lengkap. Bukan Bu. Pada saat saya mengajar di kelas, Pak Pengawas mendapati saya mengajar tidak menggunakan buku wajib seperti itu. Oh begitu. Memangnya buku apa yang Ibu Umi
dipakai sebagai panduan dalam mengajar? Terus terang Bu, selama ini saya dalam mengajar itu selalu menggunakan panduan dari internet. Saya itu dari hasil browsing-browsing di internet saya pakai sebagai panduan untuk mengajar seperti itu. Bagaimana dengan murid-murid Ibu Umi? Apakah semua bisa mengakses internet dengan mudah? Tidak sih Bu, karena di tempat saya itu tidak semua murid memiliki jaringan yang lengkap karena beberapa tempat itu signal jaringannya itu tidak bagus. Bagaimana dengan bukunya? Apakah semua murid memiliki buku teks wajib dari sekolah? Dan juga apakah semua memiliki buku teks seperti yang Ibu Umi gunakan? Alhamdulillah kalau bukunya Bu, kalau buku teks wajib itu dari sekolah semua memiliki. Namun untuk buku pegangan yang saya miliki itu tidak semua guru memilikinya. Hanya orang-orang tertentu ya, saja. begitu keadaannya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Pengawas? Kalau Pak Pengawas itu menyarankan agar saya tetap memakai buku teks wajib sebagai pendamping buku. Kemudian tapi saya itu tetap bertahan dengan pendirian saya Bu, karena saya pikir ini saya mengikuti kurikulum dan akhirnya saya bersitegang dengan Bapak Pengawas dengan nada suara saya itu yang agak tinggi, jadi membuat pengawas itu agak tersinggung. Lalu bagaimana perasaan Ibu Umi setelah mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Kalau terus terang Bu, perasaan saya merasa tidak nyaman. Saya tidak nyaman dengan keadaan itu karena otomatis hubungan kami itu akan menjadi renggang seperti itu Bu. Apalagi kita ini dalam lingkungan kerja yang sama, jadi hubungan itu menjadi tidak harmonis. Sebenarnya menurut penilaian dari Ibu Umi, apa sebenarnya kelebihan dan potensi positif yang Ibu miliki, terutama dalam masalah ini Bu? Alhamdulillah Bu, kalau saya itu orangnya fleksibel. Saya bukan orang yang pendendam dan saya itu orangnya suka browsing-browsing di internet. Saya suka seperti itu. Wah, bagus itu. Ini hal yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Lalu bagaimana rencana yang ada di pikiran Ibu? Saya berpikir begini Bu, sebaiknya saya meminta maaf kepada Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Ini menjadi bahan pertimbangan saya karena saya sadar bahwa semua ini keduanya ini adalah partner kerja saya, seperti itu. Syukurlah kalau begitu. Oke lah, kapan rencana Ibu Umi menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas? Karena hari ini hari Kamis Bu, dan Bapak Kepala Sekolah itu lagi kegiatan MKKS, jadi mungkin saya bisa menemuinya mungkin besok Bu. Seperti itu. Apakah Ibu bersedia menemani saya menemui Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas? Oke lah Ibu, saya bersedia. Baiklah Ibu Umi, kalau begitu tetap semangat agar ciri khas Ibu yang periang itu dapat kami temukan lagi. Terima kasih Bu. Menjadi pelita di setiap. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Bu, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Ibu, terima kasih atas pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu,
secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Tiap hati anak bangsa. Pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya Bu? Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam melakukan kaki dulu di situ. 3. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Oh ya, saya siap Bu. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu, nanti saya akan bantu untuk mengamati Ibu. Oh, baik Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini menjadi meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi dirinya ya Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan proses coaching. Semangat Bu, semoga berhasil. Terima kasih Bu. Tiap hati anak bangsa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan baik Bu. Apakah Ibu ada sedikit waktu untuk saya? Ya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saat ini saya ada sedikit kesulitan Bu. Kesulitan apa itu Bu? Begini Bu, saya akhir ini merasa kesulitan membagi tugas pokok saya dan tugas kuliah saya Bu. Ibu Endang, setelah Anda berbicara dengan saya, apa yang Ibu harapkan dari saya? Saya ingin lebih efektif dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas saya tepat waktu Bu. Selain itu, saya juga ingin mengurangi tingkat stres saya Bu. Apa yang menurut Ibu itu menjadi kendala utama yang menyebabkan Ibu kesulitan dalam menyelesaikan tugas pokok tepat waktu? Saya seringkali terfokus dengan tugas kuliah saya saja Bu, sehingga seringkali saya kesulitan memprioritaskan tugas pokok saya Bu di sekolah. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi produktivitas Ibu?
Mungkin juga karena saya tidak memiliki perencanaan yang jelas tentang apa yang harus saya kerjakan, Bu. Berdasarkan identifikasi masalah yang kita lakukan, mari kita buat rencana aksi bersama. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Begini Bu, saya bisa mencoba untuk membagi tugas saya. Kapan saya mengerjakan tugas kuliah dan kapan saya mengerjakan tugas pokok saya, Bu, di sekolah. Ide yang bagus itu, Bu. Sekarang mari kita sepakati tindakan konkret apa yang Ibu lakukan dalam minggu ini. Kapan Ibu akan mulai menerapkan rencana aksi tersebut? Saya akan memulainya besok pagi, Bu. Saya akan membuat daftar tugas harian dan menggunakan teknik Pomodoro, yaitu teknik belajar berdasarkan pengaturan waktu, Bu. Sangat bagus itu, Bu Endang. Saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Bagaimana jika kita bertemu lagi minggu depan untuk mengevaluasi kemajuan Anda itu, Bu? Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Cita bersama kita. Bagaimana keadaannya, Bu? Silakan melakukan proses coachingnya. Alhamdulillah, Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega, Bu. Saya senang bisa membantu teman dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Bu. Dengan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya, Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan adanya pertanyaan berbobot tersebut akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi yang Ibu ingin bicarakan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Kalau begitu kita cukupkan diskusi ini ya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Kami berjanji membawa perubahan dalam setiap langkah bersama kita mencipta sejarah. Selamat pagi, Bu Endang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu, ya? Iya, Bu. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Baiklah, Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati, Bu. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap, Bu. Bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Iya, Bu. Siap. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching?
Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, baiklah kalau begitu Bu. Nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Kalau Ibu kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Baik, Bu. Hari ini saya free. Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin di-share? Saya beri waktu untuk hari ini. Baik Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja, Bu. Apakah setelah berbincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Terima kasih banyak Bu. Sebelumnya, saya kedepannya ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh ya, tentu bisa. Saya sebenarnya sangat senang bisa berbagi seperti ini. Nah, kalau boleh tahu seperti apa masalahnya, boleh di-share? Permasalahan ini terjadi di dalam kelas saya Bu, terhadap murid-murid saya. Ya. Kalau boleh tahu masalah dengan murid Ibu seperti apa, Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya ada beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Kalau saya boleh tahu, apa yang membuat murid tersebut merasa kesulitan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Seperti apa itu, Bu? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang membuat murid saya kesulitan. Faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Saya sudah pertanyakan kepada murid-murid saya di kelas. Kemudian jawabannya bervariasi. Ada yang belum sarapan, ada yang mengantuk, dan ada juga yang memang sama sekali lambat dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Jadi begini, sebenarnya besar harapan Ibu untuk murid dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan. Harapan saya Bu, setidaknya murid-murid di kelas saya setelah saya memberikan pembelajaran, mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan dengan fokus dan tidak menggeleng-geleng saja atau bahkan hanya melamun ketika ditanya mengenai pembelajaran yang saya berikan. Baik, Bu. Setelah Ibu mengetahui permasalahan ini, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, terpikir oleh saya ada beberapa langkah. Hal pertama yaitu mengingatkan bahwa sarapan itu penting sebelum berangkat ke sekolah, dan juga mengingatkan kepada murid yang mengantuk untuk mengurangi bermain game dan tidur lebih awal agar tidak mengantuk ketika berada di kelas. Dan bagi murid yang masih lambat dalam merespon pembelajaran, untuk memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain, seperti itu mungkin. Baik, Bu. Baik. Selanjutnya, menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan untuk murid yang lambat respon pembelajarannya? Bimbingan yang saya berikan berupa latihan soal-soal mengenai pembelajaran yang saya berikan. Selanjutnya, kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya Bu, tidak mengganggu jam pembelajaran. Saya akan lakukan pada saat jam istirahat. Bagus sekali, karena kegiatan ini tidak mengganggu jam pelajaran. Nah, selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah ini? Tentunya Bu, saya akan melakukan terus-menerus dan konsisten sampai memang melihat perubahan yang terjadi pada diri murid saya tersebut. Saya tidak tahu apakah Ibu dapat melakukan sendiri atau butuh bantuan. Kalau Ibu butuh bantuan, siapa yang akan membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari kepala sekolah, orang tua murid, karena saya akan bekerja sama dengan orang tua murid untuk berkomunikasi dengan keadaan anaknya di sekolah, dan juga tidak lepas dengan rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Ini hebat, Bu. Yang bisa saya tangkap adalah kolaborasi untuk menjadi lebih baik, dan untuk tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini dalam memberikan bimbingan terhadap murid yang membutuhkan. Bagus sekali rencana Ibu ini. Berarti
Saya justru melihat ke depannya, murid akan lebih fokus dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan, dan Ibu akan menjalin komunikasi dengan orang tua, kemudian juga memberikan bimbingan yang lebih. Nah, baik Bu, setelah perbincangan ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega karena sudah berbagi dengan ibu dan menemukan solusi yang baik terhadap permasalahan yang ada di kelas saya. Luar biasa, Alhamdulillah, dan saya harap Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan dengan penuh semangat ya Bu. Insya Allah Bu. Apa masih ada hal yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas waktu Ibu hari ini. Sama-sama Bu, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bersatu padu membangun cita. Bagaimana keadaan Ibu? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah kalau begitu. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus Bu, dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah lengkap Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan dan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Menurut Ibu, kompetisi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan proses coaching. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini diskusi ini ya Bu. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama.